Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss. How are you today? I am fine too, and you? I'm fine too. Thank you. Okay, before we start our lesson, let's pray together. Finish. Okay, suwo de secretary. I Miss. Who doesn't come for today? Dima, Miss. What happened to him? He is sick, Miss. Okay, alright. Okay, today we'll discuss about test descriptive. And okay guys, you still our motto? Of course, Miss. Okay, are you ready for study? Ready, Miss. Okay, good. Well, learning English? I'm happy. Okay. Jadi hari ini kita itu belajar tentang tes deskriptif. Sebelumnya, Miss akan jelasin apa itu tes deskriptif. Jadi kata deskripsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu describer yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Dalam bahasa Inggris, description berkaitan kata to description yang bermakna melukiskan. Jadi teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa. Nah, jadi ciri-ciri tes deskripsi itu gimana, Miss? Yaitu yang pertama ada secara umum. Secara umum ini maksudnya gimana, Miss? Yaitu yang menggambarkan atau menjelaskan sesuatu penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera, berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa yang ada di dalam teks. Nah, selanjutnya ciri objek tes deskripsi. Tadi kan udah ada ciri secara umum, sekarang itu yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus itu maksudnya gimana, Miss? Itu adalah yang membicarakan kemungkinan berbeda dengan objek lainnya. Contohnya itu seperti kalimat tentang burung dan keistimewaannya atau tes deskripsi tentang pantai di Jawa Timur yang digambarkan khusus dan berbeda dengan pantai di daerah lainnya. Jadi udah kan pengertiannya udah, ciri-cirinya juga udah Miss jelasin. Sekarang itu tujuan dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi ini adalah untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau perasaan sehingga pembaca bisa memahami apa yang dideskripsikan. Cirinya itu adalah ciri teks deskripsi ini memiliki perincian bagian-bagian objek. Teks deskripsi memakai kata-kata khusus seperti ramah, hijau, cerah, kuning, emas untuk menggambarkan tempat wisata yang dibicarakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi ini adalah tahapan awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya, mencari objek berdasarkan lokasi, sejarah, makna nama, dan pernyataan umum. Selanjutnya, yang kedua ada deskripsi. Tadi kan udah ada ini, identifikasi. Yang kedua itu ada deskripsinya. Jadi isi deskripsi ini adalah berupa rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Teks deskripsi ini menjelaskan apa yang dilihat, misalnya bagian komposisi warna dan pesan penulis tentang objek tersebut. Apa yang didengar, misalnya penulis membandingkan suatu burung dengan suara dari jenis burung berbeda. Selain itu, penulis juga mengamati objek. Yang ketiga ada kesimpulan. Selain ada identifikasi, deskripsi yaitu yang terakhir disimpulkan. Kesimpulan ini berisi tentang kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Bagian terakhir ini bersifat pilihan, boleh atau tidak. Artinya, setelah kalian mendengarkan teks, kalian itu bisa misalnya setuju nggak sih sama pendapat yang disampaikan oleh penulis. Itu dia berupa opini. Nah,
Terus itu ada pemakaian bahasa di dalam teks deskripsi. Teks deskripsi ini memakai kata umum dan kata khusus dan kalimat penjelas. Kata umum adalah kata yang mencakup banyak hal dengan ruang lingkup yang luas. Contohnya kata melihat dan membawa kata khususnya memiliki cakupan kata yang lebih sempit. Contohnya kata khusus yaitu menjinjing, melirik, memandang, indah, menakjubkan, dan masih banyak lagi. Oke, tujuan deskripsi ini tadi Miss sudah jelasin ya sebelumnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Understand? Any question? Nothing, Miss. Alright. Jadi biar kalian itu lebih paham, Miss kasih kalian contoh teks deskripsi. Nah, nampak gambarnya? Nampak, Miss. Okay, anyone wants to read so that your speaking skill are good and so that you understand more about example of descriptive text. Jadi Miss kasih kalian ini contoh, ada yang mau baca? Ayo, Miss. Okay. Bisa, silahkan. Singapore is a Southeast Asia country located between Malaysia and Indonesia. Despite its small size, Singapore is known for its transition as a third world country to the first world country. Singapore also was not the Asian tiger economy based on its eternal trade and based on internal trade and its workplace. Singapore's size is not as big as Indonesia, but the city ranks highly in numerous international rankings for its education, entertainment, finance, healthcare, human capital, innovation, logistics, manufacturing, technology, tourism, trade, and transport. Singapore is home to 5.6 million people with a diverse culture. Majority ethnic groups in Singapore are Chinese, Malay, and Indian. Singapore Independence Day was on the 9th of August 1965. Millions statue is the official mascot of Singapore. Singapore is famous for a garden by the bay, Mariana Bay Sands, and Orchard Road. Finish, Miss. Okay, good job. Tahu nggak ini artinya apa? Tahu, Miss. Jadi di dalam cerita ini, di sini cerita ini menggambarkan tentang negara Singapura. Dan negara Singapura ini dia bertetanggaan dengan Indonesia dan Malaysia. Singapura ini juga dikenal sebagai macan Asia di dalam bidang ekonomi. Dan juga Singapura ini tidak begitu besar dibandingkan dengan Indonesia, tetapi negara ini memiliki angka pendidikan yang tinggi di dalam seperti bidang keuangan, kesehatan, inovasi, logistik, dan teknologi. Dan Singapura ini memiliki 5,6 juta orang yang memiliki kultur berbeda. Mayoritas di negara Singapura ini adalah Cina, Malaysia, dan orang India. Hari kemerdekaan Singapura itu bertepatan tanggal 9 Agustus tahun 1965. Adapun tempat-tempat yang terkenal di Singapura itu adalah Taman Garden, Taman Mariana Sands, and Orchard Road. I think that's all, Miss. Okay, good. Good job, Nisa. Nah, ini kan Miss sudah kasih contoh deskripsi, yaitu yang membahas tentang suatu negara Singapura. Nah, biar kalian lebih paham, jadi Miss kasih kalian itu contohnya 2. Ini ada tentang hewan. Anyone wants to read? Can I again, Miss?
Okay. Please, Nisa. The sheep. The sheep is found in every quarter of the globe and is one of the most profitable animals that mankind possesses. His flesh is eaten by the inhabitants of all nations, and as you know, is called mutton. The wool of the sheep is very valuable, and most of our clothing is made from it. That's produced by the bread called merino sheep, in particularly fine and fetches a high price. The skin is also of service and from comfort for many of your schools. For many of your school books, sheep washing and shearing are busy times for the farmer and are very interesting sight. Young sheep are called lambs. You have often seen the gentle little things skipping about in the meadows. Finish, Miss. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang deskripsi, teks deskripsi? Anyone question, guys? Nothing, Miss. Okay, alright. I think I'm ready for your explanation. How about you, Irma Dewi Madani? Yes, Miss. Okay. So, Miss, I give you guys about description text and I miss explanation it. Nah, Miss kan udah kasih penjelasan tadi tentang apa itu pengertiannya, tujuannya apa, ciri-cirinya apa, dan bahasa apa yang cocok kita gunakan untuk menjelaskan teks deskripsi ini. Nah, contohnya juga udah Miss kasih. Jadi, tugas kalian adalah Miss bakal kasih kalian nanti link tentang video yang berkaitan dengan teks deskripsi. Jadi di situ tugasnya kalian identifikasi dari teks tersebut dan kasih kesimpulan. Kan di sini tadi udah Miss kasih tuh ciri-ciri teks deskripsi itu seperti apa. Yang ada struktur ini dia. Struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi. Yang kedua ada deskripsi, yang ketiga ada kesimpulan. Udah paham tugasnya? Paham, Miss. Nah, nanti Miss akan kasih ya linknya ke grup WA. Miss, I wanna ask. Oh, yes? Kapan ya, Miss, deadline pengumpulan tugas ini? Kalau misalnya 2 hari cukup nggak? Karena kan ini tugasnya nggak terlalu rumit. Baik, Miss. Okay guys, today saya rasa pembelajaran hari ini sudah cukup dan saya tanya kalian semua sudah mengerti. Saya harap pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian gunakan dengan sebaik-baiknya. Okay, I think that's enough for lesson today. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Miss.